itu juga akibat pergerakan dari gunung laut, ataupun biasa disebut dengan mid-ocean ridge, pertemuan antara lempeng-lempeng itu, yang dia mengakibatkan subsidence ataupun pembentukan pergeseran yang nanti akan membentuk entah dia palung dan sebagainya. Itu biasa kita sebut trenches di sini. Nah, di sini sudah digambarkan secara jelas, jadi ada banyak entah dia tumbukan ataupun pertemuan dari lempeng-lempeng itu ataupun palung. Perlu teman-teman perhatikan, di Indonesia itu banyak sekali ada palung di sana. Ada Java Trench, kemudian ada Filipina Trench, itu dekat sekali dengan palung-palung itu. Nah, salah satu yang yang menyebabkan dia ada tumbukan itu biasanya adalah gempa bumi. Jadi dikatakan di sana, kemudian untuk gunung laut, pergerakan gunung laut ataupun aktivitas tektonik yang ada di kolom perairan itu biasanya berafiliasi langsung dengan pembentukan palung. Jadi saya tekankan kembali, untuk yang gempa bumi itu biasanya untuk tumbukan antar lempeng. Dan untuk yang gunung laut, aktivitas tektonik di bawah laut itu biasanya berhubungan dengan pembentukan palung. Karena ada konveksi tadi ataupun panas dari inti bumi ataupun inner core yang tadi saya sampaikan di slide pertama, itu menyebabkan lempeng-lempeng yang ada di atas itu mengalami pergerakan. Bisa teman-teman lihat bagian litosfer itu dia akan masuk lagi ke dalam perut bumi hingga luluh, dan lempeng yang ada di sebelahnya itu karena pergerakan dari panas itu juga akan menutup kekosongan yang ada, ruang yang kosong itu, sehingga terus menerus begitu, sehingga tidak cepat terjadi perubahan itu. Berbeda dengan yang ada di daratan, dia lama sekali untuk terjadinya konveksi yang ada yang diakibatkan oleh panas suhu bumi itu. Dia lama untuk menyebabkan adanya pergantian di masing-masing kerak itu. Itulah yang menyebabkan dia secara geologi umurnya lebih tua dibandingkan dengan yang ada di lautan. Kemudian panas dari suhu bumi itu yang menyebabkan lempeng-lempeng itu bergerak dan membentuk dasar laut. Makanya dikatakan di sini sea floor spreading. Ya, karena pergerakan itulah yang membuat dasar laut itu unik dibandingkan dengan yang ada di daratan. Kemudian untuk yang grafik yang di sini itu menggambarkan bagaimana masing-masing lempeng itu pergerakannya kemana. Jadi di sini kalau teman-teman ingat slide saya yang waktu pertemuan pertama itu bagaimana dulu benua itu memang jadi satu, inilah yang menyebabkan mereka terpisah karena secara lempeng yaitu bergerak ke arah yang memang diprediksi di sini. Kalau teman-teman lihat itu yang di Australia itu nanti kemungkinan mungkin beberapa ratus tahun atau beberapa tahun ke depan itu dia akan bergeser lebih ke arah jauh mendekati ataupun bisa menempel nanti dengan yang Irian Jaya kalau berdasarkan prediksi ini kalau dilihat seperti itu. Kemudian benua Eurasian itu, lempeng Eurasian itu kemungkinan akan mendekat ke arah Jepang dan sebagainya, negara-negara yang ada di sana. Melihat dari proses pergerakannya. Kemudian sedimennya itu biasanya, sedimen yang ada di lautan itu biasanya itu lebih dipengaruhi oleh proses fisika dan kimianya. Sedangkan oleh yang cuaca itu biasanya ada yang di daratan.
pembentukan sedimennya itu yang paling berpengaruh lah. Makanya disebut dengan lithogenious sediment. Jadi dia terbentuk karena proses fisika dan kimia. Nah, ini juga hampir sama. Ini karena banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini, di gambar ini adalah yang ingin disampaikan adalah bahwa banyak sekali ada aktivitas yang memang mempengaruhi dasar pembentukan sedimen itu, baik dari suhunya, kemudian ada pergerakan air di sana, abrasi, erosi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana panas bumi itu yang keluar dalam bentuk lava itu menyebabkan batuan yang ada di mencuat ke atas lautan itu menjadi meleleh karena tidak mampu menahan panasnya magma tadi yang keluar bumi dalam bentuk lava, sehingga dia menyebabkan, katakan sini, new rocky shoreline, jadi dia agak berbatu. Ini adalah salah satu contoh yang ada di Hawaii. Dan ada yang perlu teman-teman pahami istilahnya adalah terkait dengan diagenesis. Jadi diagenesis sedimen itu adalah proses biologis, fisika, dan kimia yang terjadi untuk memodifikasi sedimen, baik dia selama ataupun setelah dia terdeposit di dasar lautan tadi, empeng lautan tadi. Dia ada proses biologi, fisika, dan kimia yang ada di secara umum proses-proses itu terbagi menjadi 7 proses. Ada kompaksi, rekristalisasi, pelarutan, sementasi, autigenisasi, replacement, dan bioturbasi. Nah, kompaksi yang dimaksudkan di sini itu adalah proses pemadatan. Sedimen itu biasanya dia constantly shift atau gampang berubah. Jadi pada saat proses kompaksi itulah terjadi pengikatan antar senyawa-senyawa yang membentuk batuan tersebut. Rekristalisasi itu adalah proses di mana ada penumpukan di sana. Dan sudah establish atau dia sudah mengikat satu senyawa dengan senyawa yang lain. Dan pelarutan ini, yang dimasukkan pelarutan, karena dia baru terbentuk, belum terjadi proses sementasi di sana, bisa saja karena ikatan senyawa antar yang membentuk batu tidak begitu kuat sehingga dia mengalami pelarutan hanya di satu titik saja, tidak keseluruhan. Bisa saja kalau teman-teman analogi ada batu itu biasanya yang bagian atas saja dia yang mengalami pelarutan ataupun seperti terkikis lah seperti itu. Dan proses sementasi itu gampang diingat. Proses sementasi itu adalah proses yang memang betul-betul sudah padat ya, mengalami pemadatan gitu. Dan autigenisasi itu adalah proses yang di bawah. Jadi setelah proses sementasi, yang di bawah itu semakin padat tuh lapisannya. Itu dinamakan proses autigenisasi. Jadi dia tidak bisa berubah lagi. Kemudian ada proses replacement. Nah, replacement ini adalah yang terjadi di bagian atas lapisannya. Karena di proses replacement itu akan ada penumpukan baru senyawa-senyawa yang terjadi secara baik dia fisika, kimia maupun biologi. Kemudian proses bioturbasi itu adalah proses pembukaan ruang ataupun oleh organisme yang tinggal di sedimen. Bayangkan kalau misalkan ada organisme yang tinggal terkubur di sedimen karena dia pergerakannya itu membuka ruang-ruang sehingga air itu masuk ke dalam sedimen tadi, sehingga ada aliran oksigen dan ada aliran senyawa kimia yang memang dibutuhkan dalam jumlah kecil oleh organisme, sehingga terjadi populasi di sana sehingga bisa terjadi, bisa eksis lah karena ada proses bioturbasi itu. Ya, proses bioturbasi ini penting bagi kehidupan organisme yang tinggal di sedimen. Yang di sini adalah proses pembentukan weathering tadi. Biasanya yang terjadi di daratan itu umumnya yang membentuk lapisan-lapisan di atas itu ada proses pengikisan oleh angin dan juga oleh air biasanya. Memang proses ini membutuhkan waktu yang lama untuk ini karena terkikisnya paling hanya beberapa 0,00 mili. Nah, tidak begitu, tergantung kekuatannya juga. Kalau misalkan anginnya semakin kuat, kemungkinan proses pengikisannya akan semakin cepat. Begitupun juga dengan debit air yang mengalir melalui ataupun memecah batuan tadi.
yang saya sampaikan tadi, soft bottom biasanya ataupun sedimen yang membentuk dasar dasar lautan itu, dia secara umum dikatakan unstable dan constantly shift ataupun tidak stabil, berganti secara konstan. Apa yang menyebabkan itu? Itu adalah ada dia arus, bisa menyebabkan ada bioturbasi tadi, pergerakan pergerakan apa namanya masing-masing organisme itu, sehingga dia menyebabkan apa masing-masing ikatan dari sedimen itu bisa saja terpecah. Secara ukuran itu ada banyak, ada berbagai kategori dari uh, uh, sedimen, katakan di sini. Pertama itu ada gravel, kemudian ada pasir. Gravel itu bisa pecahan karang. Yang ada pasir itu lebih kecil dibandingkan dengan gravel. Kemudian ada silt itu lanau, kemudian ada clay, itu tanah liat. Nah, pencampuran lanau dan tanah liat itu, itulah yang dinamakan dengan mud ataupun lumpur. Jadi nanti pada saat kalian misalkan ada praktikum sedimentologi, yang mengklasifikasikan masing-masing jenis sedimen itu bisa saja terkategori pasir berlumpur misalkan atau lumpur berpasir, itu tergantung konsentrasi dari masing-masing ini. Sandnya berapa persen, siltnya berapa persen, claynya berapa persen, nanti di sana bisa dikategorikan dari segitiga Miller. Jadi dari sana akan terlihat jenis sedimen yang terkandung di lokasi tertentu itu apa, apakah pasir berlumpur ataupun lumpur berpasir dan sebagainya. Pada pecahan karang seperti di sini. Tapi pada umumnya ini memang ada 4 kategori dari sedimen tadi. Pencampuran itulah yang nanti akan kita identifikasi apa dia. Dan ini nanti yang penting terkait bioturbasi tadi. Bayangkan kalau misalkan ada organisme yang tinggal di sela-sela ini, sela-sela sedimen tadi. Karena dia pergerakannya motai, karena dia bergerak, maka akan ada air yang mengalir di sana. Debit air yang mengalir di sana walaupun tidak terlalu besar, tapi ini pengaruhnya sangat signifikan terhadap keberlangsungan hidup organisme yang tinggal di sedimen. Mengapa demikian? Karena dari air yang mengalir masuk ke celah-celah itu biasanya dia membawa senyawa-senyawa yang dalam konsentrasi kecil itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup organisme. Kalau dia jenis sedimennya besar ataupun gravel, dia secara pemasukan air itu dia cepat dibandingkan kalau misalkan dia berpasir, itu water drainnya akan semakin slowly, semakin lambat. Dan kalau misalkan dia semakin padat ataupun bisa dikatakan yang paling padat itu biasanya adalah clay ataupun tanah liat. Hanya kemampuan air untuk memasuki celah-celah itu akan semakin tidak bisa dia, karena terblok lah. Itulah kenapa tanah liat itu agak lengket dia, karena air itu tidak bisa memecah ikatan antar sedimen itu, berbeda dengan yang gravel dan sebagainya. Ini adalah penggambaran yang tepat untuk bagaimana melihat air itu, aktivitas air itu memasuki ataupun memecah ikatan antara senyawa yang membentuk sedimen. Kemudian ini size sedimen partikel itu mempengaruhi konsentrasi dari oksigen dan juga tipe organisme yang hidup di sana. Kalau misalkan dia lumpur karena size sedimennya itu kecil dan ikatannya semakin kuat, itu yang air yang masuk ke dalam itu kan tidak bisa dia karena terhalang oleh ikatan itu. Nah, oksigen yang ada di sana juga sedikit bandingkan dengan yang dia berpasir. Yang grafik yang sudah saya tampilkan sebelumnya, karena dia ada celah yang besar di sana, ya air yang proses ataupun dinamika fluida yang ada di sana itu bisa membawa oksigen-oksigen, sehingga dia akan lebih banyak terkandung oksigen yang ada di sedimen yang mengandung pasir dibandingkan dengan yang lumpur.
Kemudian tipe animalnya biasanya dia ada yang deposit feeder dan suspension feeder. Itu berbeda dengan yang ada di mud dan sand. Jadi misalkan itulah yang dinamakan dengan bioturbasi. Misalkan ada moluska yang tinggal di sana karena dia bergerak, itu ada celah yang ditinggalkan di sana. Itulah yang dinamakan dengan bioturbasi. Jadi dia akan membentuk celah-celah yang nanti akan bisa dimanfaatkan oleh dinamika fluida yang terjadi tadi. Nah, dia akan membawa oksigen, kemudian senyawa dan lain sebagainya yang dalam konsentrasi kecil saja sudah bisa dimanfaatkan oleh organisme yang tinggal di sedimen tadi. Nah, kira-kira itu ininya materi untuk principle of tectonic and ocean sediment, karena kita ada batasan di sana. Kalau kita bisa bicara sedimentologi mungkin bisa lebih banyak terkait dengan pembentukan dari sedimennya. Ini tujuan dari geologi laut ini hanya membahas bagaimana pergerakan dari tektonik itu bisa membentuk ataupun mengkategorikan sedimen-sedimen yang nanti akan terjadi akibat pergerakan tektonik. Mungkin itu materi untuk kali ini. Kira-kira ada pertanyaan terkait materi ini? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi kuliahnya minggu depan. Nanti dia sebagai korma tolong kirimkan ke saya nama mahasiswa yang tidak hadir di kuliah ini, kemudian dengan NIM-nya dan keterangannya ya. Setelahnya akan saya kirimkan ininya, materinya, silakan disebarkan ke teman-teman yang lain. Demikian untuk kuliah kali ini. Silakan bagi yang ingin meninggalkan ruangan. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.